Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sharing pengalaman tentang upgrade bumper R3 tipe GL tahun 2012 ini. Awalnya kalau untuk tipe GL tahun 2012 itu ataupun tipe pertama itu bentuk grillnya itu adalah kotak, petak-petak di sini, dan ini aku upgrade ke tahun 2015. Dan apa saja yang menjadi catatan dalam upgrade bumper ini dan berapa estimasi biaya yang diperlukan untuk pertama yang perlu diganti itu sudah barang tentu bumpernya. Dua unit bumper, depan dan belakang. Kita bahas bagian depan dulu. Bumper ini aku beli secara online dan barangnya itu adalah second ataupun bekas. Dan waktu itu harganya adalah sekian. Kemudian selain bumper yang harus kita persiapkan sudah barang tentu grill. Grill ini dijual terpisah, aku beli juga secara online dengan harga sekian. Dan grill ini memiliki template, dan template-nya ini ukurannya berbeda dengan bumper bawaannya, sehingga emblem ini juga harus dibeli terpisah dengan harga sekian. Selain bumper, grill, dan emblem, yang perlu dibeli juga adalah grill bagian bawah. Grill bagian bawah ini juga berbeda antara tipe pertama dengan tipe ketiga, sehingga ini juga harus dibeli dengan harga sekian. Dan yang terakhir adalah cover fog lamp. Cover fog lamp ini juga harus diganti dengan harga sekian. Jadi untuk bumper bagian depan, biaya yang diperlukan untuk gantiannya di luar cat ini dihitung satu panel. Jadi harga penggantian bumper depan ini di luar dari cat adalah sekian. Ada satu yang kemarin itu aku sempat tergilas untuk pergantian bumper ini, yakni bracket. Jadi di sini itu ada bracket lampu yang itu bawaannya itu nggak bisa dipakai lagi, sehingga harus diganti juga bracketnya. Bracketnya kecil untuk tempat dudukan bumpernya ini. Jadi itu ada satu tambahan item lagi, harganya itu sekian. Ketika dipasang, bracket yang bawaan yang punya tahun 2012 itu nggak dipakai lagi, diganti dengan yang itu. Jadi untuk lampu, kemudian untuk fog lamp itu sama sekali nggak ada perubahan. Dan itu untuk bagian depan, dan kita ke belakang. Nah, untuk bagian belakang ini tentu lebih sederhana dibandingkan pergantian bumper bagian depan. Kalau bagian belakang yang perlu diganti itu hanya ininya saja, bumper bagian belakang. Nah, yang membedakan bumper bagian belakang untuk R3 tipe pertama dengan tipe ketiga ini, ya kalau tipe yang pertama itu ininya lebih tinggi. Ininya lebih tinggi dan ada bulat di sini. Kalau ini tuh seolah-olah bentuknya itu sudah menyerupai body kit sebenarnya, sehingga ini lebih elegan kalau saya lihat. Terus kemudian bentukan di sininya juga, kalau yang 2012 itu kan lurus ya, tapi kalau ini dia agak naik sedikit. Ada yang baca ayat pula. Silakan Kak, silakan lewat dulu. Enggak, Pak. Oke, jadi kalau untuk belakang ini yang diganti hanya bumper ini saja. Ini beli second juga dengan harga sekian. Kemudian kalau untuk lampu kucing ini nggak ada perubahan sama sekali. Tapi yang menjadi catatan ada dalam pergantian bumper depan itu adalah ini. Ini aku lupa namanya apa. Tapi bisa dekat-dekat. Nah, ini kalau dilihat nggak presisi. Dan ternyata untuk tahun 2015 ini penahan lumpurnya ini berbeda dengan tahun 2012 punya. Tapi kalau dipaksa menggunakan tahun 2012 jadinya nggak presisi. Tapi ketika aku survei, ternyata penahan lumpur ini harganya lumayan mahal. Jadi aku tetap pakai yang punya tahun 2012, tapi dengan konsekuensi ininya nggak rapat, nggak presisi. Kemudian dari 3 baut yang ditempel di sini, satu bautnya itu nggak bisa terpasang. Tapi ini kuat, jadi nggak jadi masalah. Itu aja. Jadi kalau ditotalkan, biaya yang diperlukan untuk pergantian bumper depan dengan beberapa aksesorisnya, kemudian bumper belakang, kemudian cat untuk 2 panel adalah segini. Gimana menurut kawan-kawan, apakah worth untuk di upgrade dari tahun 2012 ke tahun 2015? Silakan komentar di kolom komentar. Silakan pendapatnya disampaikan melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.